Hmm. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay. Good morning, students. How are you today? Good morning, Miss. I'm fine. Good morning, Miss. I'm fine. How about you, Miss? Oh, I'm doing good. Thank you for asking. I'm glad to hear that you're all doing fine and healthy in this kind of situation. So before we begin our lesson, let's start it with praying. So pray, start. Okay, pray, finish. So, is anybody in here absent? Is everybody is here? Yes, Miss. Yes, Okay. Yeah. I can see that everybody's here. So, before we start our lesson today, jadi saya ada pertanyaan sebelumnya. Kalian pernah tidak mengunjungi tempat yang bersejarah? Pernah, Miss. Ada yang pernah. Kalau yang lain bagaimana? Pernah, Miss. Oke. Nah, bagi yang pernah mengunjungi tempat bersejarah apa yang kamu kunjungi? Ayo Rika, kamu pernah mengunjungi tempat apa? Candi Borobudur. Oke, good. How about April? Kolam pentirtaan mandi-mandi para putri, Miss. That sounds cool. Oke, jadi tadi kan sudah disebutkan kalau ada beberapa tempat yang bersejarah. Jadi tempat-tempat yang bersejarah itu, of course, punya sesuatu keunikan dan ceritanya sendiri. Dan juga kita pasti untuk mengetahui bagaimana tempat itu, kita harus mendeskripsikannya. So, our lesson today is about descriptive text. Jadi dalam descriptive text ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menulis sebuah teks deskriptif yang berkaitan dengan historical building atau bangunan yang bersejarah. Okay, so before we start the explanation, I already sent like a post in our Edmodo group. So jadi di Edmodo itu saya sudah taruh posting, and in there I give you an example of a descriptive text. So kamu bisa mulai dengan baca dulu teksnya. Oke, saya beri waktu 10 menit ya. Oke, silahkan baca dulu. Oke, done? Oke, good. Nah, jadi karena kalian sudah membaca teksnya, apa saja sih yang bisa kalian temukan dalam teks itu? What did you find?
Oke, karena mungkin kelamaan ya kalau misalnya karena ada banyak ya informasinya di situ. Jadi gini deh, eh, kira-kira Candi Borobudur itu letaknya di mana? Ayo, ada yang bisa sebutkan dari teks yang sudah diberikan? Di Magelang, Miss. Ya, good, Ataya. Thank you. Nah, jadi di situ ada banyak sekali informasi ya, misalnya kapan Candi Borobudur itu dipugar atau diperbaiki. Lalu kita juga bisa menemukan siapa yang menemukan dari reruntuhan dari Candi Borobudur ini. Jadi dalam teks deskriptif itu ada banyak sekali informasi yang bisa menggambarkan tentang suatu tempat, tapi tidak cuma tempat, bisa juga orang atau kejadian mungkin. Nah, tapi untuk khusus hari ini kita akan belajar khusus untuk tempat yang berupa historical building. So, let's see the PPT. To the next slide, please. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar buildings. Kalian ada yang bisa tebak gambar ini gambar apa saja? Shiva, maybe for the first picture. What is that? Or maybe anybody want to answer? Do you know what is the first picture on the left? May I, ma'am? May I? Yeah, sure. It is Big Ben from London. Good, thank you, Rika. Nah, jadi di sini ada beberapa building ya. Jadi yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Rika kalau bangunan pertama ini adalah Big Ben yang terletak di London. Lalu ada yang tahu gambar yang kedua itu apa? Ya, May I, Miss. Miss? Ya, silahkan. Siapa tadi yang duluan, ayo. Atanya April. Oke, April deh, April. Oke. Menurut saya itu Menara Pisa, Miss. Oh, that's correct. Thank you, April. Ya, jadi yang kedua itu adalah Menara Pisa yang ada di Italia. So, dan tadi Ataya mau jawab ya. So, Ataya, what is the third one? Menara Eiffel, Miss. Good. Yeah, it is Eiffel Tower, and Eiffel Tower is in Paris. And anybody know what is the last one? No? May I, Miss? Yeah, Patung sure. Liberty, Miss. Oh ya, good Rifani, thank you. Itu ya patung Liberty yang ada di New York. So after we see those pictures, we will learn about descriptive text. So what is descriptive text? We will see that in the fourth slide. So what is descriptive text? We will see that in the explanation below that. Okay, so descriptive text is a text that explains about whether a person or an object like
whether its form, its properties, its amount, and others. The purpose of descriptive text is clear, that is to describe the person or reveal a person or an object, either abstract or concrete. Jadi descriptive text ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang. Jadi bentuknya bisa macam-macam gitu. Kalau manusia misalnya bisa menggambarkan teman atau keluarga, for example. Untuk benda bisa macam-macam, bisa bangunan yang seperti kita pelajari, atau bisa juga tempat mungkin, gitu ya. Jadi descriptive text ini punya dua tujuan. Jadi tujuannya bisa dilihat di slide yang berikutnya. So, what is the purpose of descriptive text? So, tujuan dari descriptive text ini to describe person, thing, or place in specific. Jadi untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu atau tempat dengan secara spesifik. Lalu yang kedua itu to describe a particular person, thing, or place. Jadi untuk menggambarkan sesuatu yang mendetail, suatu yang tertentu terhadap orang, benda, atau tempat. Nah, lalu berikutnya kita akan belajar tentang generic structure-nya. Ya, generic structure-nya itu, generic structure dalam descriptive text itu sebetulnya tidak wajib, tapi biasanya dalam descriptive text itu ada dua hal yang terbuat, yaitu ada identification yang menyatakan apa yang mau dideskripsikan, misalnya person, place, animal, or object. Lalu yang kedua itu adalah bagian paling pentingnya, yaitu ya deskripsinya. Deskripsinya itu membuat detail-detail tentang apa yang mau kita deskripsikan, misalnya animal, things, place, or person tadi. Nah, jadi mereka itu digambarkan, jadi dikasih tahu features-nya, forms-nya, atau misalnya ada warna tertentunya, atau anything that related. Jadi misalnya ada sesuatu yang berhubungan, bisa dituliskan dalam teks deskriptifnya. Lalu yang berikutnya itu kita ada language feature. Nah, jadi di language feature itu ada specific participant. Maksudnya adalah orang yang berpartisipasi dalam teks itu, atau yang utama dari teks itu adalah spesifik. Jadi satu aja gitu loh, nggak banyak. Nah, lalu yang kedua itu the use of the adjective to clarify the noun. Jadi misalnya kita mau menggambarkan sesuatu, kita bisa menggunakan adjektif yang menggambarkan dari kata kerja. Misalnya ada beautiful beach or huge house gitu ya. Lalu yang ketiga ada the use of simple present tense. Jadi the simple present tense itu digunakan karena kita memberitahu tentang fakta, tentang sesuatu yang kita describe. Dan yang terakhir adalah action verb. Jadi action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas seperti run, sleep, walk, cut, and etc. So that's it for the explanation. Nah, jadi karena kalian sudah melihat explanation-nya, saya ingin tahu nih, misalnya kalian ingin membuat sebuah teks deskriptif tentang suatu tempat. Tempat apa nih yang mau kalian deskripsikan? Tempatnya bebas aja ya. Silahkan. Ayo mulai dari April dulu. April, kamu mau deskripsikan tempat apa? Monas, Miss. Oh, good. Ya, bisa. Monumen Nasional. It's in Jakarta. Dan next, how about Rifani? What do you want to describe? My grandmother's house, Miss. Boleh? Boleh, tapi karena temanya kita ini historical building, jadi mungkin kamu cocoknya cari tempat yang bersejarah mungkin ya, bisa ya? Iya, Miss. Kota tua, Miss. Dekat rumah nenek saya. Boleh ya, Old Town. Oke.
Then how about Ataya? What do you want to describe? Colosseum, Miss. Colosseum. Ya, itu juga bagus. Boleh, boleh. Then how about Hiyashifa? What do you want to describe? How about White House? Boleh. Rumahnya Presiden Amerika. Oke. Tempat kerjanya ya. Oke. Good, good. And the last one is Rika. What do you want to describe? Maybe the local library, please. Boleh, boleh. Ya, bisa. Library. That's a good one. So setelah kalian menentukan apa yang mau kalian deskripsikan, jadi sekarang Miss akan memberikan tugas ya. Ini kalian nggak perlu sepenuhnya perfect sih ya. Kalian tulis aja dulu draft atau kayak rancangan tentang apa yang mau kalian deskripsikan gitu teksnya ya. Itu Miss sudah taruh tugasnya di kelas Edmodo kalian. Jadi kalian tinggal submit aja di situ ya. Jadi kayak kalian tulis aja apa yang mau kalian gambarkan gitu atau apa yang kalian tahu tentang tempat itu deh dulu gitu. Nanti kalau sudah bakal kita masukkan ke next project, oke? I'll give you about 15 minutes maybe. Is it enough? Yes, Miss. Okay, good. So you may work now. Silakan ya. Alright, so I've seen that you've sent that to our Edmodo class. Good. Jadi oke, kalian sudah kirim tadi rancangan apa yang mau kalian bikin. Oke, I think that's good. Oke. Ya, jadi untuk 15 menit mungkin terlalu sempit ya kalau kalian mau bikin teks deskriptif. Jadi saya minta kalian untuk memberitahu apa aja dulu yang sudah kalian tahu tentang apa yang mau kalian deskripsikan. So, I think that's for our lesson today. So, before we ended our lesson today, adakah dari kalian yang mau memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana dengan Ataya? Kamu mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, Miss. Hari ini kita belajar tentang descriptive text, khususnya historical building. Ya, good. Jadi kita hari ini belajar tentang bagaimana descriptive text ya. Jadi itu tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana language feature-nya, lalu apa saja yang terdapat di sana gitu loh. Nah, untuk tugas kalian yang berikutnya, tadi kan sudah ya draft-nya bagaimana kalian mau membuat dari teks itu yang kalian harus deskripsikan tempatnya ya. Jadi untuk tugas berikutnya adalah kalian lanjutkan dari yang kalian kerjakan itu, kalian buat jadi satu teks deskriptif. Ya, nulisnya jangan banyak-banyak ya, maksimal 500 kata aja, soalnya itu udah panjang banget ya. Itu maksimal ya. Dikumpulnya nanti minggu depan sebelum kelas kita yang sekarang ini. Jadi sebelum kita masuk kelas itu sudah ada ya di Edmodo, nanti saya cek. Okay, good. So I think that's it for today.
Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, wabarakatuh. Miss. Thank you, Miss. You're Thank you, welcome. Miss. Hmm.